warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Sofa Sofiawati, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas 11 Maret, kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Jurusan Pendidikan Kimia dengan nomor UKG 201502619580 dengan NIM X9022083287. Saya mengajar di SMK Negeri 7 Garut yang beralamat di Jalan Raya Wadas Cisiku, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Mata pelajaran yang saya ampu adalah kimia. Hari ini, Selasa 13 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran ujian kinerja di kelas 10 TKJ dengan materi identifikasi sifat larutan asam dan basa menggunakan indikator universal dan lakmus. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah di pagi yang cukup cerah ini bertemu kembali bersama Ibu di sini ya untuk mempelajari salah satu topik kimia. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa adalah kunci masing-masing. Mulai. Kita cek kehadiran dulu ya. Hadir semua? Hadir, alhamdulillah hadir semua ya untuk kelas 10 TKJ. Sebelum mulai, mau lihat dulu kesiapan kalian untuk belajar hari ini. Lihat dari pakaiannya, sudah rapi? Rapi, alhamdulillah. Untuk kebersihan kita lihat dulu, apakah sudah bersih? Kenapa kebersihan ini perlu? Karena kalau kelasnya nyaman, insya Allah ketika kita sedang menuntut ilmunya akan lebih mudah kita serap gitu ya. Maka perlu sekali kebersihan ini selalu kita jaga. Siap untuk menjaga kebersihan? Siap. Bagi warga negara yang baik dan kita itu sebagai generasi penerus bangsa, rasanya sudah harus kita meningkatkan jiwa nasionalis. Pembelajaran kita minggu lalu. Ayo, siapa yang masih ingat? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang klasifikasi materi. Jadi benar sekali yang dikatakan Hasna bahwa minggu lalu kita belajar mengenai klasifikasi materi. Nah, di depan ini Ibu punya contoh salah satu materi yang mendekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Tahu nggak? Larutan. Bedanya? Yang kanan bisa minum atau kita konsumsi, yang ini? Iya. Nah, menurut kalian di dalam klasifikasi materi ini, larutan tergolong ke dalam kelompok yang mana? Masih ingat nggak? Kelompok campuran yang mana? Nah, campuran yang homogen. Nah, campuran homogen ini atau larutan biasa kita kenal ternyata memiliki yang namanya sifat. Sifatnya apa saja akan kita pelajari hari ini. Jadi kita akan mempelajari sifat dari suatu larutan dengan judul identifikasi sifat asam dan basa dengan menggunakan apa saja tujuan pembelajaran kita hari ini. Lihat Oke, yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran menggunakan modelnya
Kemudian metodenya adalah praktikum, penerapannya dari 4C yaitu creativity atau kreativitas, communication, critical thinking, dan collaboration. Adapun manfaat pembelajaran kita hari ini, yang pertama, dapat mengetahui bahan apa aja dalam kehidupan kita sehari-hari yang sifatnya asam maupun basa. Yang kedua, dapat mengetahui sifat-sifat dari asam basa tersebut sehingga kita dapat memanfaatkannya jika dirasa itu hal yang positif. Namun bisa jadi hal itu ada sesuatu yang negatif atau berbahaya, maka kita bisa menghindarinya. Salah satu contohnya adalah bahaya dari si asam, sifat asam ini yaitu korosif atau bisa menyebabkan karat. Adapun nanti acuan pembelajaran kita itu atau rangkaian pembelajaran kita hari ini tuh apa aja? Yang pertama, karena nanti kita akan praktikum dan praktikumnya per kelompok, maka acuan yang pertama adalah pembagian kelompok. Yang kedua adalah pembagian LKPD, baru kalian akan melaksanakan praktikum, mengambil data, mengolah data, lalu menganalisis data ini, nanti kita diskusikan hasil praktikumnya, membuat kesimpulan, memberikan penguatan, dan terakhir adalah evaluasi. Nah, Ibu kirim link Google Form-nya karena menggunakan Google Form lewat WhatsApp grup ya. Silakan dikerjakan kurang lebih 5 menit. Bagus gak sih buat kesehatan? Tidak. Di sini Ibu punya beberapa headline berita mengenai tadi kelebihan konsumsi asam makanan atau minuman yang sifatnya asam. Nah, ini ya. Pertama, ternyata di sini itu kebaca nggak? Bahaya meminum soft drink ya. Di sini tuh. Kemudian di sini headline yang kedua dari Ala Dokter. Ini terjadi gangguan keseimbangan asam dan basa. Di mana di sini itu gangguan keseimbangan asam dan basa atau ini tuh di pH adalah kondisi ketika kadar asam dan basa dalam darah tidak seimbang sehingga bisa mengganggu kerja organ tubuh kita. Nah, selanjutnya ini ternyata dampaknya sangat banyak dari konsumsi makanan atau minuman yang sifatnya asam. Pertanyaannya dari headline ini, bisa nggak kalian punya pemikiran atau pertanyaan kritis yang timbul akibat dari tayangan tadi atau headline ini? So, siapa yang mau mengajukan pertanyaannya? Apa aja yang bisa mungkin pertanyaan kritis yang terlontar dari kalian itu apa ketika melihat fenomena-fenomena ini? Coba apa saja? Yang menjawab nggak? Siapa? Penyakit apa saja sih Bu yang timbul dari ini? Oke, pertanyaan Hasan bagus ya. Pertanyaannya, penyakit apa saja sih yang bisa ditimbulkan dari konsumsi mungkin ya, konsumsi yang terlalu berlebihan dari asam ini. Kemudian yang kedua, ada lagi nggak yang mau ini? Tadi apa? Bagaimana cara kita mengetahui suatu minuman itu sifatnya asam atau basa? Nah, benar. Bagaimana cara kita mengetahui sifat larutan atau minuman ini sifatnya asam atau basa? Bagaimana caranya? Ada lagi yang mau mengajukan pertanyaan? Apa Fikri? Apa itu pH, Bu? Apa sih pH itu? Tadi ada di headline yang ini ya. Kalau kalian itu yang digariskan atau yang jadi fokus perhatiannya Fikri. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, maka kita akan melakukan yang namanya percobaan atau praktikum ya, untuk mengetahui pertanyaan yang terlontar dari kalian. Kita akan bagi menjadi 4 kelompok ya, yang sudah Ibu bagi sebelumnya di pertemuan sebelumnya. Berarti ini sudah duduk di kelompoknya masing-masing ya. Oke, sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Ini Ibu nanti akan bagikan yang namanya LKPD, lembar kerja peserta didik. Ya, jadi ini yang tadi ini sudah berempat ya, sudah berempat di 4 kelompok. Nah, ini sebelum kalian memulai, coba lihat dulu instruksi praktikumnya. Kalian coba baca LKPD ini dengan seksama.
cara kerjanya bagaimana, dasar teorinya apa, kemudian alat dan bahan yang diperlukannya itu juga apa. Kemudian lakukan sesuai dengan prosedur yang ada di sini. Lalu diskusikan setiap pertanyaan dan permasalahan yang ada di LKPD ini ya. Kemudian tulis jawabannya juga ada di sini langsung. Nah, jika ada yang kurang dimengerti, kalian bisa tanyakan ke ibu langsung. Nah, di belakangnya ada bahan bacaannya. Jadi sebagai referensi kalian untuk menjawab hasil praktikum tadi. Nah, di depan meja kalian sudah ibu sediakan itu ada yang namanya gelas kimia. Untuk bahan-bahannya ada di depan sini ya. Ada 7 bahan yang akan kalian uji. Dia sifatnya asam ataukah basa. Yang mana yang disebut dengan indikator itu? Indikatornya kita akan pakai 2. Ya, kita akan pakai 2. Ini yang disebut dengan indikator universal. Kemudian yang ini adalah lakmus. 2 lakmus ini. Ada lakmus yang warnanya merah, dan disebutnya sebagai lakmus merah. Kemudian yang ini adalah lakmus biru. Jadi setiap kelompok nanti akan dibagi masing-masing lakmusnya biru. Ada 7 karena yang diceknya adalah 7. Lakmus merah juga ada 7. Kemudian indikator universalnya juga ada 7. Untuk indikator universal karena ini penggunaannya berbeda dengan lakmus, bukan berbeda penggunaannya, maksudnya cara mengidentifikasinya. Ini di sini itu ada bagan angka ya. Nanti kalian tinggal sandingkan hasil dari warna yang kalian celupkan itu ke dalam box ini, angka-angka ini. Nah, ada sobekannya itu ke atas, maka nanti artinya ini yang jadi sobekannya itu atau posisi tangan kita bukan begini, melainkan begini. Itu ya. Jadi sesuaikan dengan yang ada di boxnya. Itu. Ada yang mau ditanyakan sebelum memulai? Jika tidak, boleh langsung ke depan untuk mengambil masing-masing satu kelompok satu zat yang ada di sini sambil ibu bagikan LKPD. Coba yang lainnya boleh dilihat hasil pengamatannya sama ataukah ada yang berbeda. Jadi asam cuka itu teridentifikasi bukan cairan asam. Karena pH universalnya 2 dan perubahan lakmus merah tetap dan lakmus biru berubah menjadi warna apa? merah. Maka identifikasi kelompoknya Rafli bahwa asam cuka ini adalah Cairan asam. Yang kedua, coba sama yang lain. Ya. Jadi untuk Aquades dapat diidentifikasikan sebagai cairan yang netral karena pH indikator universalnya itu adalah 5. Lakmus merah tetap merah dan lakmus biru tetap biru. Maka identifikasinya adalah netral. Kira-kira sama apa berbeda? Sama. Lanjut. Soda kue pH indikator universalnya 10. Merahnya Lakmus merahnya berubah menjadi apa berubahnya sifat? menjadi
lakmus birunya tetap warna biru. Maka identifikasinya untuk soda kue dari kelompoknya yang pertama, kelompok bakri adalah basah. Sama nggak? Sama. Lanjut Hesti. Larutan garam. Hari asam sulfat. Untuk larutan asam sulfat, pH indikator universalnya 0, lakmus merahnya tetap Warna merah. lalu Lakmus birunya. birunya berubah menjadi kuning. Maka identifikasinya adalah Asam ada yang mau mengajukan pertanyaan buat kelompoknya Rafli? Kelompok 1 sama atau mungkin berbeda dengan data yang kalian miliki? Sama. Oke, terima kasih untuk yang sudah maju ke depan. Boleh tepuk tangan dulu ya. Terima kasih. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Indawati. Nama saya Najib. Kami di depan akan menjawab pertanyaan dari hasil praktikum. Jawaban yang pertama adalah lakmus merah tidak berubah. berarti apa yang terjadi ketika lakmus merah dan biru dicelupkan ke dalam larutan asam cuka? Lakmus merah tidak berubah. Lakmus merah tidak berubah. Kalau lakmus birunya kan di situ ada lakmus biru juga. Berubah menjadi merah. Berarti artinya lakmus merahnya tetap merah. dan lakmus birunya Berubah menjadi merah. sama nggak? Coba lihat jawabannya. Sama nomor 1 nggak? Sama. Nomor 2 Nadir. Apa yang terjadi ketika kertas lakmus merah dan biru dicelupkan ke dalam larutan Soda kue. Sekarang soda kue yang terjadi pertanyaannya. Bagaimana? Jawabannya, lakmus merah berubah menjadi biru, sedangkan lakmus biru tetap biru. Tetap biru. Untuk biru lakmus merahnya menjadi biru. Sama? Nah, lanjut Darwa. Berdasarkan analisis pengamatan lakmus larutan tersebut dimulai dari merah ke rendah. Jawabannya asam sulfat, asam cuka, minuman Karbonasi. Aquades, larutan garam, sabun, dan soda kue. Sama nggak urutannya atau ada yang beda? Ada. Ada. Coba kenapa bisa dituliskan untuk yang nomor 3 di papan tulis urutannya ya, diurutkan aja dari namanya tadi. Ini jawaban dari kelompoknya tulis untuk nomor 3. Urutannya yang paling rendah adalah asam Soda kue, sabun, netral, Aquades, larutan garam. Ini kalau dilihat dari yang tulisan dapat, coba implikasi ini apa tulisan kembali mana kelompoknya yang asam, mana kelompoknya yang basah, mana yang netral. Boleh dikasih apa? Kalau misalkan dia berkelompok, dikelompokkan aja Indri. Kalau dia berkelompok nih, tulisan ini nih Indri. Ini aja. Mana yang asam, kelompok mana yang asam? Ini penghapusnya nih. Kenapa? Karena lakmus merah dan lakmus biru berubah. Lakmus biru berubah. Karena tidak ada asam ataupun Minuman berkarbonasi miliknya Hasna, ternyata lakmus merahnya tetap merah, lakmus birunya tetap menjadi merah. Dan mereka mengelompokkannya menjadi basah. Setuju nggak teman-teman yang lain? Setuju nggak? Enggak. Kenapa enggak? Bisa. Ayo, kenapa? Kenapa nggak setuju? karena itu ada indikatornya Ya, jadi mungkin silakan dijelaskan. Jadi bukan hanya dilihat dari PH. warna lakmus, tapi dilihat juga dari PH. indikator universal alias tadi
Kenapa? Kenapa? Bisa dikelompokkan ke dalam, oh ini saya kelompokinnya ke asam nih, ini ke basa. hasil dari pH indikator universal. Berdasarkan indikator universalnya, jadi kalian mengelompokkan asam, basa, dan mineral. Terima kasih untuk kelompoknya dan kawan. Silakan diberi. Dalam hal ini kesimpulan dari percobaan. Kelompok mana? Ayo. Nah, di situ kelompoknya. Oke, silakan. Jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah jika menggunakan indikator universal berada pada skala 0 sampai 6 atau pH kurang dari 7, maka sifatnya asam. Sedangkan jika indikator universal berada pada skala 8 sampai 14 atau pH-nya lebih besar dari 7, maka sifatnya basa. Dan jika berada pada skala sama dengan 7, maka bersifat netral. Ada yang mau memberikan tambahan dari kesimpulannya? Ayo, ada yang mau ngasih tambahan? Yuk, dong, yuk ngambil aja. Dari kelompoknya. Tambahan dari kelompok kami, lakmus merah dalam larutan asam berwarna merah, dalam larutan basa berwarna biru, dan dalam larutan netral berwarna merah. Ya. While it is possible to quantitatively measure the pH of a solution using a device known as a pH meter, there are also ways to determine pH qualitatively. In this lesson, we will learn about indicators, which help us indicate the pH of a solution. An indicator changes color depending on the pH of the solution analyzed. Because of this, they are also known as pH indicators. Universal indicator is very versatile as it can measure pH across the entire scale from 0 to 14. Sama mengetahui sifat suatu larutan itu sebenarnya bukan hanya lewat yang tadi. Kalau kalian kan hanya pakainya dua, yaitu lakmus, indikator lakmus, dan Indikator universal. nah dari tayangan ini ternyata bisa juga menggunakan yang namanya di situ dilihat ada fenoktalin, ada metiloren, dan ada satu lagi pH meter. Kalau pH meter itu berarti bentuknya alat. Jadi seperti ini, cuman di lab IPA ini tuh sudah rusak. Jadi hanya nanti akan muncul angka persis seperti indikator universal. Tinggal kita celupkan ke dalam larutan yang akan diuji, nanti muncul sendiri angkanya berapa. Ya, itu penguatannya, versinya. Nah, dari rangkaian kegiatan ini, menurut kalian, apakah, coba kita evaluasi ya, apakah tujuan pembelajaran yang tadi saya sebutkan di depan, itu tercapai atau tidak? Tercapai ya, dengan tadi rangkaian kalian percobaan sampai bisa menyimpulkan. Menurut gimana? Menurut saya dalam pembelajaran hari ini, intisari dari pembelajaran larutan asam basa itu larutan asam dapat diidentifikasi sebagai larutan asam dengan karena pH indikatornya kurang dari 7. Bisa diidentifikasi dengan angka pH indikator universal di mana pH-nya kurang dari 7 dan perubahan lakmus biru menjadi merah. perubahan lakmus biru, Menjadi merah. lakmus birunya menjadi Merah. merah. Lalu Sedangkan yang lakmus biru kemudian untuk yang larutan basa bagaimana?
merahnya yang berubah Jadi biru. menjadi biru. Kalau yang netral, Netral. pH-nya pH-nya 7. sininya apa? Sama Tanda dengan bacanya sama dengan 7. Kalau kondisi lakmusnya, lakmus merah tetap merah. lakmus merah tetap merah, lakmus biru tetap Biru. Artinya dia merubah warna lakmus nggak? Enggak. Berarti di sini tidak Berubah merubah warna lakmus. warna. Untuk memudahkan kalian, jika kalian melihat yang namanya asam, di sini kan lakmus biru berubah menjadi biru, merah. Sorry. Berarti di sini itu bisa kita katakan juga bahwa si asam ini ternyata bisa membirukan lakmus merah. Sementara yang basah yaitu bisa memerahkan lakmus. Ini sorry kebalik ya. Lakmus biru ini berubah menjadi merah, berarti bisa memerahkan lakmus biru. Sementara kalau yang basah berarti bisa membirukan lakmus merah. Itu ya. Kemudian dari pH, kalau tadi yang diutarakan sama kelompoknya Nadine kan ada urutan pH dari yang pH paling kecil atau terendah ke pH yang paling besar. Di mana dari tayangan ini tadi angka pH ada di angka berapa? Angka dari angka rentang berapa sampai berapa gitu? 0 sampai 14. Berarti dari 0 sampai 14. Dari sini berarti kalau kita bagi 2 di tengahnya adalah 7. Nah, berarti posisi asam itu ada di mana? Di sebelah kiri atau makin ke kanan? Kiri. Ternyata di sini adalah rentang untuk kondisi asam. Sementara ini kondisi yang basah. Nah, dari tayangan tadi ada dijelaskan di situ itu mengenai kekuatan asamnya, benar nggak? Ya. Menurut kalian asam itu akan semakin kuat ke arah mana? Ke arah 0. Berarti yang paling kuat dari hasil percobaan kalian yang mana larutan? Berarti semakin ke sini si asamnya akan semakin kuat sifatnya. Sementara mendekati ke angka 7, justru si asamnya akan semakin lemah. Sementara basah semakin ke kanan, maka sifat basahnya akan semakin kuat. Kalau dia mendekati ke 7, justru dibalik, dia akan semakin basahnya basah lemah. Kan tadi kalau di awal tadi evaluasinya namanya pretest. Kalau sekarang kita akan coba kalian mengerjakan kembali soal kelompok ini cukup aktif dalam menjawab. Kemudian tadi dilihat dari percobaan juga, saat percobaan terjadi diskusi ya. Kelompok yang Ibu rasa memiliki kinerja terbaik dari yang baik adalah kelompok, tepuk tangan ya buat kelompoknya, kelompok Raffi. Itu pun untuk kelompoknya, kelompok Ais, Nadine, Dafa, dan Indri. Boleh tepuk tangan dulu ya. Minggu pertemuan berikutnya kita akan menguji asam, sifat asam dan basa ini dengan indikator alami. Jadi tugasnya silakan nanti kalian cari bahan-bahan alam yang sekiranya akan kalian bawa, yang ingin kalian uji. Apakah bahan alam ini bisa dijadikan sebagai indikator alami atau tidak? Itu ya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa dalam hati masing-masing. Mulai.
Berdoa selesai. Mari